warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Basri, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Penajam Pasir Utara, Unit Kerja SD Negeri 027 Penajam. Akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Baik, saya akan merefleksikan diri sendiri melalui pertanyaan pemantik berikut. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Refleksi. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya menganggap bahwa murid di kelas saya adalah objek, di mana seorang murid harus mengikuti perintah aturan yang dibeberkan oleh seorang guru tanpa saya sadari telah menerapkan teacher center. Karena saya beranggapan bahwa pembelajaran berpusat pada guru selama pembelajaran di dalam kelas berlangsung. Yang kedua, memandang semua anak itu sama. Yang saya maksud di sini adalah semua anak itu sama, sehingga saya memberikan pembelajaran juga secara sama, tanpa mempertimbangkan minat dan potensi masing-masing anak. Di sisi lain, dengan menyeragamkan metode pembelajaran, maka saya tidak perlu disibukkan dengan pengelolaan pembelajaran dalam kelas. Yang ketiga, guru adalah penguasa kelas. Saat melaksanakan pembelajaran, saya menganggap bahwa siswa harus mengikuti aturan saya. Dalam pembelajaran, saya punya kewenangan sepenuh untuk mengatur kelas menurut apa yang saya anggap baik. Jika ada yang melanggar aturan yang saya buat dalam pembelajaran, maka saya berhak memberi hukuman. Selanjutnya yang keempat, fokus saya adalah mengajar. Saya mengajar lebih berfokus pada penyelesaian materi dan ketuntasan nilai anak-anak pada KKM atau KKTP untuk sebutan pada saat ini di kurikulum Merdeka. Serta pada aspek kognitif semata, nilai atau grade adalah prioritas saya. Refleksi yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, banyak sekali hal-hal baru yang saya pahami. Di antaranya, yaitu saya menjadi lebih memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan berpihak atau berpusat pada murid. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Yang kedua, saya memandang semua murid itu sama. Anggapan ini tentu keliru dan tidak sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, setiap anak itu istimewa adanya. Mereka punya keunikan dan karakteristik tersendiri sebagai individu. Saya sebagai guru seharusnya
memberi tuntunan pada anak-anak menurut minat dan potensi masing-masing. Hal ini sejalan dengan analogi dari Ki Hajar Dewantara, bahwa seorang petani tak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Selain itu juga, tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti hanya cara memelihara tanaman kedelai atau tanaman lainnya. Anggapan yang keliru saya berikutnya adalah menjadikan diri saya penguasa kelas. Hal ini tentu kontras dengan pandangan Ki Hajar Dewantara yang harus berhamba pada anak. Berhamba pada anak berarti menaruh rasa hormat dan siap melayani kebutuhan anak dalam pembelajaran. Tentunya, sebagai individu, kebutuhan belajar siswa pastinya berbeda. Hamba yang baik akan selalu melayani kebutuhan tuannya sebagai pribadi yang unik dan menghormati keunikan itu. Implikasi dari berhamba pada anak adalah pembelajaran yang guru lakukan haruslah berpusat pada siswa. Pembelajaran berpusat pada siswa berarti pembelajaran harus menempatkan siswa sebagai pusat dari proses belajar mengajar, sehingga akan mengembangkan minat, motivasi, dan kemampuan individu menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif, serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri. Anggapan keliru yang terakhir adalah fokus saya adalah mengajar. Memang benar bahwa tugas guru adalah mengajar, namun menurut Ki Hajar Dewantara itu belum lengkap. Tugas saya selain mengajar adalah mendidik. Mengajar hanya berfokus pada hal-hal yang bersifat lahiriah atau fisik, sedangkan mendidik berfokus pada hal-hal yang bersifat batiniah atau mental. Selain itu, mengajar hanya tertuju pada pencapaian nilai atau grade, sedangkan mendidik lebih diarahkan pada pengembangan nilai atau value pada anak. Refleksi yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara dan menyadari kekeliruan saya bertekad untuk mulai melakukan perubahan pada pembelajaran yang saya lakukan. Saya akan memberi ruang dan kebebasan pada anak-anak didik saya untuk menggali potensi mereka menurut kodratnya masing-masing. Selain itu, pembelajaran yang selama ini menjadikan saya sebagai subjek akan saya benahi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Selanjutnya, menciptakan suasana kelas menjadi lebih menyenangkan dengan menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik dan inovatif. Seperti sekarang ini kita menggunakan pembelajaran yang berbasis IT. Tentunya anak-anak lebih senang. Selanjutnya, memberi ruang waktu kepada murid agar bisa mengekspresikan dirinya, sehingga saya mampu melihat bakat dan minat dari murid tersebut yang nantinya dapat menuntun murid untuk diarahkan ke hal yang lebih baik. Perubahan yang selanjutnya, menerapkan pendidikan yang berpihak atau berpusat pada murid dan memberikan respon yang positif dikala murid sedang mengekspresikan dirinya, serta memposisikan seorang guru sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Kesimpulan, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang menuntun segala kekuatan kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi, pembelajaran yang berhamba pada sang anak
merupakan hal yang utama bagi pendidik, sehingga apa yang dilakukan sebagai pendidik harus seluruhnya berpusat pada murid. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Pendidikan sejatinya menghamba pada anak. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.